Nah untuk hari ini Mang Ojo akan lihat kondisinya ya. Kalau cuacanya cerah, sepertinya Mang Ojo nggak hanya sampai ke JB Cisinga, tapi Mang Ojo akan naik sampai ke Tasikmalaya ya. Kita akan menuju 0 kilometernya di Tasikmalaya teman-teman. Jadi inilah tanjakan nagrek yang terkenal ya, yang katanya rawan teman-teman. Nah teman-teman lihat ya tuh, dijadikan tugu tuh motor yang mungkin pernah mengalami crash di sini ya. Bisa dilihat ya tuh, elop-elop di sini tuh barbar ya. Kacau. Aduh. Nah kita mulai masuk ya di Kabupaten Tasikmalaya. Ini perbatasannya teman-teman. Oke. Tuh, kirain Mang Ojo tadi pos untuk mudik ya, ternyata masih pos pengamanan Natal tahun baru. Belum dibongkar ya. Oh ini teman-teman, ini gentong ternyata. Baru aja Mang Ojo mau searching ya. Oke, Mang Ojo ada di tanjakan gentong ya, yang cukup terkenal. Tuh, di sini banyak relawan ya. Tapi kondisinya sekarang lagi sepi. Ternyata ini dia teman-teman, tanjakan gentong ya. Tuh, dibikin tugu, hampir sama kayak tanjakan nagrek ya. Ada tugu peringatan. Oke teman-teman, kita udah masuk kota Tasikmalaya ya. Kita udah masuk perkotaannya ternyata, tapi memang belum di pusat kota ya. Belum di pusat kota, tapi ya begini, sepintas jalanannya asik sih. Jalannya mulus, meskipun ya lumayan padat, tapi ya nggak macet gitu. Oke teman-teman, nah ini yang membedakan jalur ya menuju 0 km sama ke Cisinga. Kalau kita mau ke kota Tasikmalaya alun-alun, itu kita lurus. Terus tadi tuh dari alun-alun Ciawi ke Ciamis itu cuma 36 km teman-teman. Jadi udah deket banget ya nih. Teman-teman bisa lihat ya, udah banyak nih anak-anak San Mori di sini. Karena ini udah masuk jalurnya ya. Mang Ojo rasa nanti kita ke 0 km aja deh, karena deket juga ya, nggak terlalu jauh. Jadi kalau mau San Mori di sini bisa sambil belanja ya. Padat, lumayan padat, merah banget di maps juga ya, kacau. Pagi teman-teman, hari ini Mang Ojo mau melakukan perjalanan lagi ya. Kita mau selesaikan perjalanan mini touring kita ke spot atau destinasi San Mori. Dan kali ini kita mau coba ke JB Cisinga di wilayah Tasikmalaya teman-teman. Sekarang jam 6 lebih 12 menit ya. Tadinya Mang Ojo mau berangkat jam 5, tapi waktu Mang Ojo cek di langit gitu, ini masih agak meragukan. Mang Ojo belum bisa memantau apakah langitnya sedang cerah atau sedang mendung-mendung syahdu gitu ya. Nah untuk perjalanan kali ini, jarak dari rumah Mang Ojo ke destinasi ini kurang lebih 85 km ya. Beda tipis dengan Lingkar Timur Jatigede teman-teman. Kalau Lingkar Timur Jatigede itu kurang lebih 80 km. Kalau JB Cisinga ini kurang lebih 85 km. Cuma di sini dari segi waktunya lumayan menonjol ya perbedaannya. Kalau ke Lingkar Timur di pagi hari mungkin teman-teman ya. Jadi kemarin Mang Ojo lihat estimasi waktu berangkat sama pulang itu bedanya lumayan ya.
Nah, kalau ke lingkar timur Jati Gede itu kurang lebih estimasi waktunya tuh 2 jam teman-teman. Tapi kalau ke JB Cisinga ini kurang lebih 2 jam 20 menit. Ini Mang Ojo nggak terlalu paham kenapa gitu. Apakah karena medan yang akan kita lewatin ini lumayan sulit untuk diakses sehingga memang memakan waktu yang lebih ya. Oke teman-teman, ini Mang Ojo masih di daerah Cijambe ya, Ujung Berung, Jalan Aha Nasution. Kita langsung gaskin aja. Berhubung saat ini masih sunrise, jadi kita nggak langsung ngadep ke matahari ya, karena saat ini kita melaju ke timur teman-teman. Sama seperti sebelumnya, silau juga di kamera ya ternyata. Oke, terus pantengin perjalanannya Mang Ojol dan temenin streaming mini touring Mang Ojol ya. Saat ini kita ada di pasar Ujung Berung teman-teman, dan seperti biasa di sini masih padat ya dengan aktivitas warga. Tapi Mang Ojol nggak pengen memperlihatkan situasi pasar, karena situasi pasar gitu-gitu aja kan. Ini Mang Ojol pengen kasih lihat sama teman-teman panorama dari sunrise di pagi ini ya. Mang Ojol nggak tahu nih kalau di kamera seperti apa, tapi kalau di sini tuh keren banget ya. Itu mataharinya sempurna banget teman-teman, asik pokoknya, syahdu ya. Oke teman-teman, sekarang jam 6.29, setengah 7 lah ya. Mang Ojol baru sampai di Cileunyi, karena memang hari ini lumayan padat ya teman-teman. Sempat tertahan tadi di pasar Ujung Berung, dan memang kondisi jalanan kali ini berbeda dengan minggu sebelumnya. Di sini lebih ramai dan lebih padat kendaraan ya, karena hari ini tanggal 19 Maret 2023 ya. Detik-detik atau menghitung hari ke hari atau ke bulan puasa. Jadi ya seperti ini teman-teman. Tadi Mang Ojol berpapasan dengan plat nomor luar kota Bandung ya, seperti Sukabumi plat F, terus Subang juga plat T. Kemungkinan salah satu alasan kenapa hari ini lumayan padat ini karena ada beberapa orang yang memutuskan untuk pulang, karena yang Mang Ojol akses kali ini adalah jalur mudik teman-teman. Dan Mang Ojol sih dengan konten ini mudah-mudahan membantu teman-teman yang nantinya akan melakukan perjalanan mudik, sehingga bisa memantau ya bagaimana kondisi jalanan, apakah sudah ada perbaikan atau ternyata kondisinya masih ada kerusakan. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan estimasi waktu atau perjalanan yang akan teman-teman tempuh ketika nanti akan melakukan perjalanan mudik ya. Posisi Mang Ojol kali ini masih di jalanan Ranca Ekek menuju Parakan Muncang ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini macet. Entah ada pasar tumpah atau ada bubaran karyawan ya, karena Ranca Ekek ini adalah kawasan industri teman-teman. Jadi kalau misalnya waktunya bubaran karyawan tuh ya macet gitu. Dan penilaian Mang Ojol sementara ya untuk kondisi jalanan sepanjang jalan Ranca Ekek ini banyak retakan ya. Jadi betonnya tuh retak teman-teman. Banyak retakan, banyak lubang juga. Jadi ya mesti hati-hati ya kalau buat teman-teman yang nanti mau menggunakan jalanan ini untuk akses perjalanan mudik ya. Oke, kita masuk ya ke
bypass Cicalengka, Cicalengka Nagrek. Nah, untuk hari ini Mang Ojo akan lihat kondisinya ya. Kalau cuacanya cerah, sepertinya Mang Ojo nggak hanya sampai ke JBC Singa, tapi Mang Ojo akan naik sampai ke Tasikmalaya ya. Kita akan menuju 0 kilometernya di Tasikmalaya, teman-teman. Sebenarnya sih sudah 2/3 jalan ya menuju pantai Pangandaran. Tapi kita belum mau menuju sana ya. Kita gas tipis-tipis dulu. Kita telusuri dulu pinggiran-pinggiran kotanya ya. Kalau misalkan nantinya Mang Ojo sampai ke titik 0 km kota Tasikmalaya, artinya perjalanan kita ini kurang lebih 110 km, teman-teman. Tapi kalau kita hanya sampai JBC Singa ya kurang lebih 85 km ya. Kita akan lihat situasinya seperti apa. Nah, untuk jalan bypass Cicalengka Nagrek ini lumayan ya anginnya, teman-teman. Jadi teman-teman mesti agak hati-hati. Kalau teman-teman melaju dengan kecepatan yang kencang, karena di sini ya anginnya kencang banget. Takutnya nanti teman-teman kehilangan keseimbangan dan fatal ya. Oke teman-teman, Mang Ojo sekarang ada di Nagrek ya. Dan di depan ini adalah Tugu Selamat Jalan, perbatasan Kabupaten Bandung, teman-teman. Nah, Mang Ojo punya rumah di sini nih. Kalau Mang Ojo belok kanan nih, ini Mang Ojo punya rumah dan tanah lah ya, warisan juga. Dan seperti inilah kondisi di jalanan Nagrek ya. Sepintas Mang Ojo banyak lihat plat nomor luar kota ya. Berarti memang benar ada banyak yang saat ini melakukan perjalanan, baik itu ke Tasik atau ke Garut ya. Cuman di sini belum ada posko-posko mudik, teman-teman, karena memang belum masuk juga ke bulan puasa ya. Yang disayangkan di sini mungkin view-nya kurang enak gitu di hasil tangkapan layarnya, karena kita langsung berhadapan dengan matahari, teman-teman. Kacau banget. Oke, di depan adalah rel kereta api Nagrek ya. Di sini ada stasiun Nagrek, teman-teman. Nanti Mang Ojo lihat dulu kondisi. Kalau memang asik ya, kita sarapan dulu kue balok di Kadungora, teman-teman. Karena kan salah satu makanan khas dari kota Garut itu selain dodol, itu kue balok ya. Dan nikmat banget kalau kita makan kue balok langsung dari kota asalnya, teman-teman. Nah, ini di sebelah kanan kita ini lingkar Nagrek ya. Cuman jalanannya ini dibagi dua, teman-teman. Jadi ya, satu lajur. Nanti ketika kita pulang menuju kota Bandung, kita akan menggunakan lingkar Nagrek. Cukup silau, teman-teman. Kacau. Nah, sepanjang jalan Nagrek ini, sebelum kita tepat di tanjakan Nagrek ini, ada banyak toko-toko ini ya, teman-teman. Oleh-oleh. Di sini ada ubi celebu juga ya. Karena untuk Rancaikek ataupun Nagrek sendiri, untuk sebelah kiri ini ada jalur akses menuju Sumedang, teman-teman. Di sini ada banyak tuh toko-toko oleh-oleh ya. Ubi celebu. Ada peyem juga ya, khas Bandung banget pokoknya, teman-teman. Cukup dingin. Berbeda ketika Mang Ojo kemarin mengakses kota Sumedang dan Kabupaten Sumedang ya. Pagi pun kerasanya udah lumayan terik ya. Tapi kalau Garut ini masih dingin rasanya, teman-teman. Oke. Ini kita masuk ke tanjakan Nagrek ya. Cukup curam sih.
Tapi Mang Ojo udah sering akses juga, karena Mang Ojo sempet 1,5 tahun ini stay di Nagrek tahun 2010 sampai ke 2011 ya. 2011 awal ya, 1,5 tahun kurang lebih. Jadi inilah tanjakan Nagrek yang terkenal ya, yang katanya rawan, teman-teman. Kalau dari lajur kota Bandung menuju Garut sih lebih ke turunan ya. Tapi kalau pulang ini ke tanjakan. Nah, teman-teman lihat ya tuh, dijadikan tugu tuh motor yang mungkin pernah mengalami crash di sini ya. Dingin banget kalau di sini, teman-teman. Ada banyak peringatan, hati-hati, sering terjadi kecelakaan ya. Tuh, kurangi kecepatan, tikungan dan turunan yang panjang. Gitu. Nah, bedanya karena kita akan ke Tasik, jadi kita ke kiri. Mang Ojo lupa, berarti kita nggak bisa sarapan di Kadungora ya. Oke, kita ambil kiri ya. Tuh. Ada banyak peringatan, teman-teman. Karena kita akan ke Tasikmalaya, jadi kita ambil ke kiri nih di depan. Ada pertigaan. Di sini sih kabut atau embunnya ini lumayan pekat ya. Kalau kita mau ke Garut kita ke kanan, teman-teman. Tapi karena kita mau ke Tasikmalaya, jadi kita ke kiri ya. Asik banget. Syahdu sih, lebih syahdu lagi karena kita langsung bertatapan dengan matahari. Lumayan silau, kacau. Teman-teman bisa lihat nggak, syahdu banget ya. Jadi di sini tuh ada kabut, terus kita langsung kesorot gitu sama matahari gitu. Asik banget sih. Sebelah kiri ya tuh. Asik full, teman-teman. Oke teman-teman, Mang Ojo sekarang udah masuk Kabupaten Garut ya. Jadi meskipun kita mengarah ke Tasikmalaya, tapi kita pasti akan melintas ke Garut. Lebihnya ke kabupaten ya, karena kalau ke kota kita ambil ke kanan tadi, teman-teman. Di sini kita lebih nemu keturunan ya, turunan dan tikungan yang lumayan tajam. Yang bikin tambah syahdu itu ya, karena kita langsung bertatapan dengan matahari, tapi kita sedikit terbantu dengan pepohonan yang rimbun ya. Ada pohon-pohon bambu juga gitu, jadi ya syahdu gitu. Dan kabutnya masih lumayan tebal juga, teman-teman. Cukup silau ya. Kacau. Ini Jalan Raya Bandung Tasik. Jadi ini Mang Ojo ada di Jalan Limbangan, teman-teman. Jalan Limbangan. Sayang banget ya, Mang Ojo view-nya agak terganggu dengan sinar matahari ya. Kacau. Karena Mang Ojo belum pernah akses jalan ini ya, jadi agak ragu untuk menyalip, teman-teman.
medannya belum dikuasai ya. Kalau Garut, ke arah Garut Mang Ojo udah sering lewat, jadi ya setidaknya ada gambaran meskipun gak rutin ya. Kalau untuk jalan menuju Tasik ini Mang Ojo benar-benar masih awam banget teman-teman. Ini Mang Ojo ada di Pasar Limbangan ya teman-teman tuh. Jalan Raya Limbangan Garut. Buat teman-teman yang tinggal di Garut ya, Mang Ojo izin melintas. Cuma di sini Mang Ojo masih belum bisa menemukan teman-teman mitra driver ya. Belum ada nih yang pakai jaket Gojek atau Grab ya. Oke teman-teman, kalau lurus ke Tasikmalaya, kalau kita mau ke arah Garut kita ke kanan ya. Ini Mang Ojo dari tadi ngadep langsung matahari, puyeng teman-teman beneran. Kacau. Mang Ojo lupa juga gitu nggak pakai visor anti UV gitu. Jadi agak pening teman-teman. Cukup padat ya jalanannya. Jadi tikungannya tajam, terus padat dan dilintasi sama kendaraan bermuatan besar ya. Cuma di sini yang agak ditakuti dan horor itu kalau udah ketemu elop teman-teman. Waduh, di sini elopnya barbar semua. Kacau. Nah, ini kita bisa lihat ya di maps. Kita bakal melewati jalanan yang meliak-liuk ya. Aduh, kacau. Udah kayak sirkuit teman-teman. Ini kita bakal banyak menikung. Mang Ojo sekarang ada di Pasar Bandrek ya, Desa Sukamerang. Ini udah masuk wilayah mana ya? Ini masuknya wilayah mana teman-teman? Bentar, Mang Ojo belum nemuin alamat lengkapnya ya. Agak silau. Kacau. Nggak temu teman-teman. Ini buat teman-teman yang tahu nih Mang Ojo ada di mana, apakah udah masuk Kabupaten Tasik atau gimana kan? Oke, kita lanjut aja ya. Kacau. Oke teman-teman, Mang Ojo tuh masih nyari ya di mana tanjakan Gentong ya. Apakah di depan? Karena di sini padat teman-teman. Merah ya. Yang katanya viral itu kan, terkenal bukan viral. Terkenal sulit untuk dilintasi. Mang Ojo ada di Jalan Raya Bandung Tasik Lewo, Kabupaten Garut ya. Sekarang jam 7.25 teman-teman, setengah 8 ya. Agak padat. Kalau terlihat sepintas ya di maps, kita udah mulai masuk ke jalur yang lebih melika-liku ya. Ini anak-anak telolet nih. Lagi memohon Om Telolet. Aduh, kacau. Apakah di depan gitu ya? Ini Mang Ojo masih penasaran juga. Tuh. Kedengeran gak ya? Sudah dikasih klakson Basuri tuh. Klakson Basuri. Macet teman-teman. Kacau. Bisa dilihat ya tuh, elop-elop di sini tuh barbar ya. Kacau. Aduh.
Ternyata kita sedang berada di pasar, teman. Makanya di sini merah ya. Kirain Mang Ojol ini udah masuk tanjakan Gentong, ternyata belum. Jadi Mang Ojol ada di Pasar Sukarasa, Desa Malangbong, Kabupaten Garut. Aduh, ini lumayan silau, teman-teman. Kacau. Saat ini Mang Ojol ada di Jalan Raya Barat Malangbong ya, masih Kabupaten Garut. Ini kalau kita mau ke Sumedang ini ke kiri, ke Wadung. Kalau kita ke kanan ya. Jadi kemarin kalau Mang Ojol ambil jalan Wado ya, berarti keluarnya di sini, di Limbangan. Gitu teman-teman. Dan minggu lalu Mang Ojol malah kesasar karena dikasih jalannya jalan hutan ya, jalannya nggak bisa diakses motor, teman-teman. Sepertinya mesti memutar sedikit seharusnya ya, tapi kemarin Google Maps malah kasih ke jalan, langsung jalan potong. Sayang banget. Oke teman-teman, sekarang jam 7.40 ya, 44 menit lagi. Di depan ada SPBU, kayaknya Mang Ojol isi bensin dulu ya. Lihat situasi sih, waduh. Ini padat banget ya. Aduh. Kacau. Ya wis, nanti aja deh Mang Ojol isi bensinnya. Penuh teman-teman. Aduh, kacau. Semoga di depan kita nggak langsung bertatapan dengan matahari lagi ya. Sayang banget soalnya perjalanannya. Aduh, kacau. Mang Ojol sampai puyeng dari tadi berhadapan langsung sama matahari ya. Udah gitu jalanannya sulit untuk diakses itu kan. Jadi pandangan Mang Ojol juga terganggu. Nah kayak gini kalau di kota Bandung mungkin Mang Ojol bisa salip-salip ya. Kalau sekarang karena di kota orang ya, Mang Ojol jadi kurang berani gitu, karena nggak tahu medannya seperti apa. Oke. Kacau. Asik banget tuh. Bukit di sebelah sana tuh, Ciadupol. Nah, sepanjang perjalanannya Mang Ojol tuh di pinggir jalan nemuin anak-anak bocil ya, yang pada minta kode FYP Om Telolet Basuri. Karena memang jalur sini dilintasi sama bis-bis besar ya, bis-bis pariwisata juga. Yang asik tuh di sini jalannya mulus, teman-teman. Jalannya mulus, jadi enak gitu. Meskipun medannya agak sulit dilewati ya, karena tikungannya tajam, tapi karena jalannya mulus kayak gini sih enak, teman-teman. Kalau kemarin di Sumedang jalannya aduh, banyak yang rusak ya. Dingin. Nah, minggu depan udah mulai masuk bulan puasa ya. Mang Ojol bingung nih mau ngelakuin perjalanan kemana ya, ke Jijapati atau ke Purwakarta. Ini Mang Ojol masih kurang tahu nih. Coba teman-teman, siapa tahu teman-teman ada yang bisa kasih masukan ya buat teman-teman, buat Mang Ojol. Ini Mang Ojol gak konsen nih lihat bocil-bocil, kirain bocil-bocil telolet. Siapa tahu teman-teman mau request nih perjalanan kita minggu depan mau kemana gitu kan. Teman-teman boleh langsung ketik aja ya di kolom komentar. Saat ini Mang Ojol ada di Kampung Warung Kaler ya.
Warung Kaler Cipendei, Jalan Raya Malangbong Cipendei. Tuh teman-teman, kalau bisa tertangkap kamera ya, tuh keren banget tuh perbukitannya, tutupin kabut teman-teman, syahdu ya. Asik banget. Nah, kita mulai masuk ya di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini perbatasannya teman-teman. Oke. Tuh. Kirain Mang Ojo tadi pos untuk mudik ya, ternyata masih pos pengamanan Natal tahun baru. Belum dibongkar ya. Akhirnya Mang Ojo menginjakan kaki di Tasikmalaya teman-teman. Kacau ya. Mang Ojo penasaran nih, sebenarnya di mana sih Tanjakan Gentong? Nanti Mang Ojo bakal searching di Google Maps. Apakah udah kelewat atau belum kita lintasin kan? Ih, apa tuh ya? Kok ada pesawat ya? Ada monumen pesawat teman-teman. Aduh, kacau. Kurangi kecelakaan, kurangi kecepatan karena di sini rawan kecelakaan. Oke, pastikan rem kendaraan Anda berfungsi dengan baik. Oh, ini teman-teman, ini Gentong ternyata. Baru aja Mang Ojo mau searching ya. Oke, Mang Ojo ada di Tanjakan Gentong ya, yang cukup terkenal. Tuh, di sini banyak relawan ya. Tapi kondisinya sekarang lagi sepi. Ternyata ini dia teman-teman, Tanjakan Gentong ya. Tuh. Biasanya yang repot itu kalau lagi padat kendaraan. Dengar-dengar sih gitu ya, karena Mang Ojo baru perdana nih melintas ke sini. Pos terpadu letter U Gentong teman-teman. Oke, kita gaskeun. Seperti ini teman ya, stop menggunakan ponsel saat berkendara. Udah banyak nih peringatan-peringatan ya, karena di sini cukup terkenal, sering banget terjadi kecelakaan ya. Tuh, mantep ya. Tuh teman-teman, view-nya keren sih. Tempat yang katanya banyak banget kopling kebakar ya, jadi bau asap kopling kebakar gitu. Mang Ojo ngomongnya ini ya, belibet teman-teman. Kacau. Tuh, dibikin tugu hampir sama kayak Tanjakan Nagrek ya, ada tugu peringatan. Oke teman-teman, kayaknya kita udah beres ya, udah lewat nih Tanjakan Gentongnya. ...30 menit lagi 8,4 km ke Cisinga. Dan Mang Ojo mesti isi bensin teman-teman. Tadi dari rumah tuh 4 bar, sekarang udah 3 bar sih ya, 3 bar ya, turun 1 bar sih.
ternyata kita masih di kawasan Gentong ya. Tuh, kayak gini teman-teman. Seperti inilah kondisi di tanjakan Gentong. Agak silau juga ya. Semoga nanti waktu Mang Ojo pulang ya begini gitu, sepi, jangan padat kendaraan ya. Soalnya katanya di sini tuh sering banget macet teman-teman. Oke, kita di area blind spotnya mobil ya, mobil truk. Sebentar. Mulai silau lagi. Kacau. Wih, mantul. Hati-hati jembatan timbang 200 meter. Oke, kita gaskan. Mana ya jembatan timbangnya, mana? Mang Ojo isi bensin dulu deh. Di sini kayaknya sepi. Oke, nggak terlalu padat ya. Oke guys, kita lanjut perjalanan. Mang Ojo udah beres isi bensin ya, jadi nggak terlalu khawatir lagi gitu. Nah, tinggal Mang Ojo penasaran di mana nih jembatan timbangnya tuh. Ini gitu, sebelah kanan. Aduh, mungkin lebih ke ini ya, timbang berat mungkin ya. Nggak paham Mang Ojo. Wis, lubang dong. Mang Ojo nggak lihat. Kacau. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Di sini sih 30 menit. 5,6 km lagi ke Jalan Cisinga ya. Oke teman-teman, kita udah masuk kota Tasikmalaya ya. Kita udah masuk perkotaannya ternyata. Tapi memang belum di pusat kota ya. Belum di pusat kota, tapi ya begini. Sepintas jalanannya asik sih. Jalannya mulus, meskipun ya lumayan padat, tapi ya nggak macet gitu. Terus di sini cuacanya enak banget teman-teman, beneran sejuk banget beneran. Padahal ini kan udah di kota ya. Ini di Jalan Raya Perjuangan. Oh, ini alun-alun Ciawi. Langsung aja yang besarnya ya kita bacanya. Oke. Silau lagi. Kacau. 1 kilometer lagi menuju Jalan Cisinga. 22 menit lagi sampai ke tempat San Mori ya. Kacau. Silau teman-teman. Oke teman-teman, nah ini yang membedakan jalur ya menuju 0 km sama ke Cisinga. Kalau kita mau ke kota Tasikmalaya alun-alun, itu kita lurus.
Terus tadi tuh dari alun-alun Ciawi ke Ciamis itu cuma 36 km teman-teman. Jadi udah deket banget ya nih. Teman-teman bisa lihat ya. Udah banyak nih anak-anak San Mori di sini. Karena ini udah masuk jalurnya ya. Mang Ojo rasa nanti kita ke 0 km aja deh, karena dekat juga ya, nggak terlalu jauh. Kita udah mulai masuk ke kawasan San Mori, tapi sekarang kita masih di Jalan Cisinga ya. Jalan Cisinga. Akhirnya nyampe juga gitu teman-teman. 19 menit dari sini ya. JB itu mungkin kepanjangan dari Jalan Baru mungkin ya, Jalan Baru Cisinga. JB. Karena ada JB Kuningan kan, itu tempat-tempat San Mori semua tuh. Nanti kita sarapan di JB Cisinga aja ya. Kita agak gasken buru-buru teman-teman, karena di sini katanya ada pasar tumpah juga. Ya Mang Ojo sih nggak apa-apa lah kelewat suasana San Morinya, tapi suasana panorama keindahan alamnya tuh jangan sampai lah ya. Sip. Jadi memang paling tepat ya kalau pakai Google Maps ke tempat yang memang kita belum kuasai, lebih baik menggunakan navigasinya mobil ya. Lebih aman teman-teman, daripada nantinya teman-teman bakal dikasih jalan trail ya, nangis gitu. Kecuali kalau teman-teman pakainya KLX gitu kan, motor-motor trail ya, Trabas. Kacau. Oke. Nah ini kita dikasihnya lurus sih, lurus lebih cepat gitu. Ke kiri juga bisa, tapi kita nggak tahu nih, ikutin navigasi aja ya. Ini Mang Ojo sengaja rekam ya, karena biar kita tahu juga gitu situasinya, karena Mang Ojo nggak tahu nih di mana San Morinya. Seingat Mang Ojo sama Akang MP sama Magila ya, mulai startnya dari situ tuh buat San Morinya gitu. Nah iya, ini kayaknya udah masuk nih Jalan Baru. Aspalnya juga udah enak gini tuh, beda. Kita nantikan panorama yang disuguhkan di JB Cisinga itu seperti apa ya. Penasaran sih kalau Mang Ojo. Oke, udah masuk ternyata tuh JB Cisinga ya. Tapi ke restnya kayaknya, rest area San Morinya tuh 3,6 km. Oke, masih lanjut. Mudah-mudahan sih San Mori di sini lebih pagi ya, jangan di seperti di Lingkar Timur Jatigede atau di tempat-tempat lainnya ya, kayak Cukul kayak gitu kan, itu kesiangan ya. Kalau kota Bandungnya sendiri sih pagi, siang masih ada tapi nggak rame. Oke.
senam SKJ teman-teman. Aduh. Kayaknya kita menepi dulu ya teman-teman. Ini mata Mang Ojo nggak tahu kenapa gatal banget ya. Kacau. Kita cari tempat untuk menepi ya. Kacau kacau. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Barusan mata Mang Ojol gatal banget, aduh kacau. Knalpotnya ribut, kacau tuh. Cuacanya agak syahdu ya. Di sini sih panas, tapi di depan biasa sih awan-awan perkebunan ya. Awan-awan syahdu gitu. Kerasa ya nuansa Sarmorinya itu, atau memang siang juga? Kacau sih kalau siang ya. Seperti biasa Mang Ojol kepagian. Sekarang jam 8.16 teman-teman. Waduh, pasar tumpah. Kacau. Sesuai dengan ini ya, dengan analisa Mang Ojol waktu lihat di YouTube. Di sini tuh ada pasar tumpah ya, ternyata begini gitu kondisinya. Kacau kacau. Jadi kalau mau Sarmori di sini bisa sambil belanja ya. Padat, lumayan padat, merah banget di Maps juga ya, kacau. Pasar tumpahnya lumayan panjang ya guys. Kacau. Dan di sini cuacanya lumayan syahdu nih, awannya. Mang Ojol mesti benerin kamera juga. Sebentar. Bentar teman-teman, ini kameranya Mang Ojol kayaknya agak bermasalah nih. Terlalu bawah, mantap ya. Ternyata kurang kenceng ya. Oke teman-teman, kita udah nyampe nih. Ini jembatan yang ikonik ya, yang ya salah satu ikonnya untuk JBC Singa nih di depan kita. Panjang banget ya. Pasar tumpahnya sampai sini dong guys. Oke, kita udah mulai masuk di kawasan ini ya, spot Sarmorinya. Kita langsung gaskan teman-teman. Oke.
Masih tetap ramai ya. Jadi nuansa San Mori di GBC Singa ini agak beda, teman-teman. Ramai juga dengan ini ya, dengan warga. Oke. Ini Mang Ujo nggak tahu nih sampai mana San Morinya. Kita maju dulu aja. Tempat nongkrongnya sih di situ, tapi jalur San Morinya sendiri ini Mang Ujo nggak tahu nih sampai mana. Kita telusuri aja ya. Kita telusuri. Oke. Kita menemukan jembatan yang ikonik lagi, teman-teman. Seperti biasa, sepertinya Mang Ojo ketagihan ya. Mang Ojo juga lupa nih, belum melepas handphone ya, teman-teman. Kita lepas dulu handphonenya deh. Kita menepi lagi ya. Nggak asik dong. Pemandangannya terganggu nih dengan handphone ya. Kita kondisikan dulu.